Gimana jadinya kalau kita menemukan cara untuk menguras semua lautan yang ada di bumi? Melalui sebuah pintu gerbang misterius yang ada di dasar Palung Mariana, berapa lama waktu yang diperlukan? Bertahun-tahun? Berabad-abad? Atau ribuan tahun? Apakah masih ada kehidupan tersisa di bumi? Gimana kalau itu terjadi cuma dalam waktu semalam? Coba tonton videonya sampai habis, dan kamu akan tahu apa yang akan terjadi jika kita menguras lautan yang ada di seluruh bumi. Ini adalah Afsluitdijk, salah satu mahakarya modern Belanda. Bendungan yang membentang sepanjang 32 km lurus lempeng dengan lebar 90 meter ini seolah seperti garis yang membelah lautan. Dengan ketinggian 7,25 meter dari permukaan laut, di atas bendungan tersebut terbentang jalan bebas hambatan dan jalur khusus untuk sepeda. Tentu kamu tahu kan, kalau bentuk permukaan tanah Belanda termasuk yang unik. Berbatasan langsung dengan Laut Utara, Belanda memiliki permukaan tanah yang sangat rata. Hampir separuh dari negara Belanda berada kurang 1 meter dari permukaan laut. Permukaan tertingginya hanya 321 meter di atas permukaan laut, yaitu Valsenburg di Provinsi Limburg yang berada di bagian tenggara negeri Belanda. Lantas, bagaimana dengan permukaan terendahnya? Daerah bernama Nieuwerkerk aan de IJssel berada 6,76 meter di bawah permukaan laut. Iya, serius, aku nggak bercanda loh. Wah, jika begitu bagaimana penduduk di sana dapat bertahan dari bentukan alam yang tidak mendukung tanah negerinya? Belajar dari tempaan alam asli ternyata malah membuat Belanda menjadi lebih kreatif. Banjir besar dan lautan badai yang berulang kali menerpa mendorong negara Orange ini pantang menyerah pada keadaan. Mereka tetap optimis membangun masa depannya dengan menguras dan mengeringkan lautan. What? Iya, kamu gak salah dengar. Menguras dan membendung lautan. Lantas, apakah rencana menguras laut dapat terrealisasikan atau sebatas angan-anganku semata? Dan apa yang bakalan terjadi? Oke, mari kita cari tahu jawabannya. Awal mula bendungan Afsluitdijk ini dibangun karena pada saat itu terjadinya banjir besar yang tidak henti. Akhirnya pemerintah Belanda pun meloloskan rencana pembangunan bendungan ini. Pada tahun 1920, suatu proyek ambisius yang dimulai dengan menguras dan mengeringkan laut. Bayangin, bagaimana caranya menguras laut? Untuk menguras air tergenang akibat banjir di kompleks perumahan saja sudah sulit, apalagi menguras laut. Aku nggak bisa bayangin kira-kira berapa gayung yang sudah dihabiskan ya. Nggak usah terlalu dipikirin kawan, aku cuma bercanda kok. Lalu apakah sampai di situ saja perjuangan negeri tulip ini dalam membangun bangsanya? Ternyata belum. Alam telah mengajarkan mereka untuk tangguh dan kreatif bertahan selama ribuan tahun. Maka suatu pekerjaan mahakarya konstruksi modern yang jauh lebih besar dan rumit dari Afsluitdijk tercipta. Ini adalah Delta Works, proyek pembangunan tanggul penahan gelombang laut. Perencanaan tata ruang dari konstruksinya difokuskan pada pemisahan air dan dataran. Delta Works yang dibangun berkelanjutan dari tahun 1950-an sampai 1997 ini masih dilanjutkan lagi konstruksinya karena situasi terakhir pemanasan global dan naiknya permukaan air laut. Dengan tembok setinggi 13 meter dari permukaan laut, sistem ini diyakini mampu menahan badai besar yang terjadi di Belanda. Dengan total panjang 16.500 km yang terdiri dari 2.420 km bendungan utama dan 14.080 km bendungan sekunder,
Jumlah totalnya adalah 300 struktur raksasa. Tentu nggak diragukan lagi, Afsluitdijk dan Deltaworks, dua mega proyek tersebut kini dipercaya menjadi salah satu keajaiban konstruksi raksasa di dunia modern ini. Air di lautan menutupi sekitar 70% permukaan bumi. Kira-kira berapa banyak air yang ada di dalamnya ya? Kalau kamu bisa menempatkan semua air laut itu ke dalam kolam renang ukuran Olimpik, kamu akan memerlukan kolam sebanyak ini. Bahkan kalaupun kita bisa membuka pintu gerbang seluas lapangan basket, itu akan memerlukan waktu ratusan ribu tahun untuk mengeringkan lautan. Ada sekitar miliaran kubik kilometer air di lautan. Tapi gimana kalau kita punya pompa yang sangat bertenaga untuk mengeringkan lautan dalam hitungan menit? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yang pasti, orang-orang yang sedang berenang, para pelaut, penumpang kapal pesiar, dan semua orang yang ada di laut akan segera merasakan efeknya. Dalam hitungan detik, orang-orang yang ada di perahu dan yang sedang berenang di air yang dangkal akan segera terbentur ke dasar. Mereka akan mengalami sedikit patah tulang. Kapal yang sedang berlayar di lautan dalam juga mengalami nasib yang gak beruntung. Kapal sebesar Titanic aja bisa menyentuh dasar laut dalam waktu 30 detik dan akan hancur berkeping-keping. Hal yang sama juga akan terjadi pada semua kapal-kapal besar yang sedang berlayar di lautan. Lalu gimana dengan makhluk yang ada di dalam laut? Kamu pasti sudah tahu jawabannya. Akan terjadi hujan ikan. Karena semua paus, lumba-lumba, dan hewan laut besar lainnya berlomba-lomba menuju permukaan air sebelum akhirnya berjatuhan ke dasar laut. Makhluk-makhluk lain yang lebih dulu ada di dasar laut akan sangat beruntung jika tidak ikut tersedot bersama air laut. Tapi yang terjadi berikutnya adalah masalah besar yang sebenarnya. Lautan kita memiliki dua peran pendukung kehidupan. Pertama, laut mengatur temperatur bumi dengan menyerap energi dari matahari, lalu akan mendorong perairan tropis yang hangat ke utara dan selatan, lalu mengalirkan kembali air dingin ke khatulistiwa. Dengan demikian, gak ada tempat di bumi yang menjadi sangat panas atau sangat dingin. Ini berarti laut berperan dalam mengendalikan iklim global. Dan yang kedua, laut menjadi tempat untuk siklus air, menguapkannya menuju awan, lalu menciptakan hujan yang turun ke bumi. Saat lautan mulai menghilang, bumi akan menjadi gurun yang sangat luas. Jadi sekarang, silakan saja buang payung kamu, karena pasti gak akan ada lagi yang namanya hujan. Wait, tunggu. Gimana dengan danau dan sungai? Apakah kita bisa mendapatkan hujan dari sana? Tanpa lautan, dunia akan kehilangan 97% air. Jumlah air yang sedikit tersisa nggak akan cukup untuk menopang siklus air. Kolam yang menampung air minum akan segera menguap dengan cepat. Dalam hitungan hari, manusia dan hewan akan mati karena dehidrasi. Tanaman memiliki waktu beberapa minggu sebelum akhirnya mulai membusuk di udara yang kering. Dalam hitungan bulan, hutan-hutan akan mulai mati, lalu semua tanaman dan pepohonan yang kering dan mati ini akan mulai terbakar. Dalam hitungan tahun, semua hutan di bumi akan terbakar. Saat api unggun raksasa ini menyebar ke seluruh bagian planet, oksigen yang ada di lapisan atmosfer akan semakin berkurang. Jika masih ada manusia saat itu, maka akan segera musnah karena udara yang gak bisa dihirup serta temperatur yang sangat panas. Setelah semuanya terjadi, bumi akan menjadi seperti Venus. Kamu tahu, logika membawamu dari A hingga Z, sedangkan imajinasi dapat membawamu ke semua tempat. Dan di sini, kamu bisa menemukan apapun di dalam planet ini. Seperti biasa, jika kamu ingin aku membahas apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. I know that I told you we're over. I swear that